Baik saudara sekalian, kali ini saya ingin bicara tentang konsisten. Banyak sekali motivator, coach, pengusaha yang mengajarkan pada kita semua, kamu harus konsisten, kamu harus konsisten. Mau berhasil, kamu harus konsisten. Konsisten is the key. Tapi seringkali kita nggak paham gimana caranya kita bisa jadi konsisten. Kali ini saya akan berikan pada Anda 5 langkah untuk menjadi konsisten. Baik, apa saja 5 langkah untuk menjadi konsisten? Karena kita tahu bahwa konsisten itu adalah kunci untuk mendapatkan keberhasilan. Hal-hal yang besar itu dicapai dengan konsistensi. Semua hal besar. Anda mau mendapatkan 1 miliar, Anda mau mendapat 10 miliar, Anda pengen punya perusahaan besar, Anda pengen dapat dari nol ya, pengen punya mobil yang Anda harapkan, rumah yang Anda harapkan. Hal-hal besar semua dimulai dari konsistensi. Nah, seringkali kita merasa tidak konsisten. Seperti seorang rekan yang berkomentar dan bertanya kepada saya di Facebook ya, halo Mas Arli Kurnia, izin dong share bagaimana caranya konsisten versi Om. Pengen belajar soal konsisten Om, soalnya suka ada problem sama hal ini. Makasih Om. Semua orang itu mengalami masalah yang sama, termasuk saya. Konsistensi itu menjadi problem bagi saya juga, karena kita bukan robot, kita manusia. Kadang-kadang kita naik, kita turun emosinya, kadang-kadang kita merasa semangat mengerjakan sesuatu, kadang-kadang kita lelah mengerjakan sesuatu, bosen. Kita manusia. Tapi kenapa ada orang yang bisa konsisten sehingga dia mencapai hal-hal besar dia, sedangkan kita kenapa nggak bisa gitu? Nah, makanya kita harus belajar. Baik, apa saja sih sebetulnya langkah-langkah untuk menjadi konsisten? Di sini ada 5 langkah ya. Jadi yang pertama, untuk jadi konsisten, kita justru jangan semangat. Ini banyak sekali ditanyakan, Om gimana caranya supaya semangat? Mas Arli gimana caranya supaya saya tetap semangat? Oke, sekarang jangan semangat. Do something itu biasa-biasa saja. Kadang-kadang kita memiliki perasaan yang flat ya, tidak terlalu semangat ya, tidak terlalu menggebu-gebu di awal. Itu justru membantu kita untuk menjadi konsisten dan mencapai sesuatu. Saya mengamati banyak orang itu yang justru semangat, justru dia itu di awal itu menggebu-gebu, paling heboh, tapi di tengah jalan dia yang paling cepat untuk putus semangatnya, yang paling cepat untuk menyerah di awal. Itu justru orang-orang yang semangat di awal. Jadi ketika saya memulai sesuatu, bisnis misalnya, atau saya tahu pasti satu ketika ada kendala, satu ketika pasti ada kesulitan dan seterusnya. Jadi saya tidak mau terlalu semangat di awal. Terus gimana Mas kalau nggak terlalu semangat di awal? Ya biasa saja. Kita punya satu goal, oke. Apabila kita udah agak semangat gitu, manfaatkan saja semangat itu untuk action saja. Setelah itu kalau Anda nggak semangat, tetap jalankan. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, misalnya gini nih, ketika Anda mau bekerja, kan nggak mungkin ya bos Anda itu memaklumi apabila Anda sedang tidak semangat terus Anda nggak berangkat kerja. Semangat nggak semangat, Anda harus kerja. Seorang yang jualan atau ojek online misalnya, semangat nggak semangat, dia harus tetap starter motornya, kerja, jalan. Kalau enggak, gimana anak istrinya? So, sesuatu itu sebetulnya semangat nggak semangat kita memang tetap harus jalankan gitu. So, sebenarnya semangat ini diperlukan nggak sih? Iya, sometimes itu diperlukan ya untuk menghibur diri kita, tetapi seringkali tidak terlalu diperlukan gitu. Jadi jangan mencari semangat di awal. Nggak perlu mencari semangat maksud saya gitu. Kalau Anda tiba-tiba semangat ya anggap saja sebagai anugerah bagi Anda, tapi tidak perlu dicari. Semangat itu nggak perlu dicari. Toh nanti kalau udah berhasil Anda akan merasa semangat sendiri gitu. Jadi kalau orang tanya, Mas gimana cara supaya semangat berbisnis? Nggak usah semangat, cari untung secepatnya, nanti dapat untung pasti Anda akan muncul perasaan semangat itu. Tapi ingat, jangan berlebihan. Kalau perlu nggak usah semangat aja, biasa aja, nggak perlu terlalu semangat. Tips yang nomor 2, langkah yang kedua adalah buat goal atau tujuan yang kuat dan emosional. Seringkali kita tidak mengerjakan sesuatu karena memang kita nggak punya goal. Anda bayangkan kalau satu hari kita nggak punya goal, kita nggak punya tujuan di hari ini, Anda akan malas-malasan aja gitu. Ya sudah di kamar saja atau di rumah atau dimanapun ya, nggak ada tujuan yang ngapain. Orang nggak punya tujuan meskipun dia sedang berada di dalam mobil, dia pegang setir mobil. Kalau dia nggak punya tujuan, dia tidak akan kemana-mana. Jadi tujuan itu penting sekali sebelum kita mulai melangkah. Anda mau berangkat kerja, Anda sudah punya tujuan, Anda mau ke kantor. Anda mau jualan, Anda sudah punya tujuan, Anda mau ngapain. Anda mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, mau ke Bali, mau ke Makassar, Anda sudah punya tujuan, Anda mau kemana. Nah, semakin kuat tujuan itu, semakin emosional tujuan itu, semakin penting tujuannya, maka semakin mendorong kita untuk melangkah. Penting sekali kita untuk punya tujuan. Nah, kemudian yang nomor 3, jika Anda punya tujuan yang besar, maka pecahlah tujuan tersebut menjadi tujuan kecil-kecil.
yang menuju ke tujuan besar Anda. Ada sebuah cerita, tepatnya sekitar 20 tahun yang lalu. Ada seorang entertain itu penghibur, jadi artis ya. Ada seorang artis di Perancis pada masanya, yaitu bernama Michel Lotito. Siapa Michel Lotito? Jadi Michel Lotito ini, Anda bisa browsing di Google ya. Michel Lotito ini adalah orang yang hobinya makan. Tapi yang dia makan itu kayak reok. Dia makan sepeda, dia makan pesawat televisi, bahkan dia makan pesawat beneran, pesawat Cessna dia makan. Dia pernah makan pesawat Cessna 2 unit seumur hidupnya. Nah, gimana caranya dia makan? Apakah dia sakti? Apakah dia monster? Apakah dia giginya dari besi? Atau apa segala macam? Tidak. Michel Lotito orang biasa seperti saya dan Anda. Tapi gimana caranya dia bisa makan benda-benda itu? Caranya sederhana. Dia pecah, dia potong menjadi kecil-kecil. Jadi dia bilang cut it into the smallest pieces. Potong sampai bagian yang terkecil-kecil. Jadi kalau ada sepeda, kemudian dia geraji, dia lepas dulu spare part-nya, bannya, karetnya dia pisah semuanya, terus kemudian karetnya dia gunting kecil sekali. Kemudian dia campur ke dalam roti dan dia makan. Jadi sarapan, jadi makan siang, jadi makan malam, dicampur sama makanan yang biasa dia makan sehari-hari. Dia campur, besinya dia kikir, dicampur dimakan, dikikir lagi, campur dimakan, dikikir lagi, dimakan, dikikir lagi, dimakan. Jadi dia lakukan itu terus. Dan dia bercerita pada saat dia menghabiskan 1 unit pesawat Cessna, dia menghabiskan 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun baru habis 1 pesawat. Ngapain dia lakukan itu? Ya untuk menghibur. Pekerjaan dia itu. Dari pelajaran ini, kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa sesuatu yang besar kalau dipotong menjadi kecil-kecil, menjadi hal yang bisa kita lakukan setiap hari, maka kita akan bisa mencapai tujuan tersebut. Misalnya saya dari Solo ke Jakarta, itu saya melewati beberapa kota. Maka tujuan saya adalah dari kota satu, kota lainnya sampai ke Jakarta. Perjalanan sejauh apapun itu bisa dilakukan. Kalau kita punya tujuan kecil seperti itu. Dan semakin panjang perjalanan Anda, maka Anda harus memiliki tujuan kecil-kecil itu semakin banyak juga. Jadi potong tujuan besar Anda menjadi tujuan kecil-kecil. Potong tujuan tahunan Anda menjadi tujuan bulanan, goal-goal bulanan, kemudian dipecah lagi menjadi target harian. Berarti hari ini saya harus ngapain? Kalau Anda pengen dapat keuntungan 1 miliar dalam setahun, maka 1 miliar, kita bilang 2 miliar lah, biar genep lah, baginya biar gampang. 1,2 miliar dalam 1 tahun ke depan, berarti dalam sebulan Anda harus dapatnya berapa? 100 juta keuntungan. Kalau 100 juta keuntungan berarti per harinya kurang lebih kita harus mendapatkan 3 juta keuntungan. Kalau 3 juta keuntungan per produk Anda bisa untung berapa? Kalau satu produk Anda bisa untung 100.000, maka kalau sehari Anda jual 30 produk, Anda bisa untung 3 juta dan dalam setahun tercapailah 1,2 miliar keuntungan Anda. Itu artinya adalah 3 juta sehari atau 30 produk per hari gitu. Saya mampunya jual cuman 3 mas gitu. Oke, berarti Anda bisa pakai tim penjualan ya, 1 orang targetnya misalnya 3 sama seperti Anda, dan kalau Anda punya 10 tim penjualan maka 1 orang jual 3 sehari, 10 orang kali 10 orang maka Anda bisa mendapatkan keuntungan segitu. Tinggal Anda bagi-bagi aja keuntungan dengan tim Anda. Nah, jadi itu begitu cara saya untuk memecah tujuan-tujuan besar. Dengan cara seperti itu, kalau kita potong-potong, maka berapapun tujuan Anda, apapun tujuan Anda, itu bisa dipecah menjadi tujuan yang kecil-kecil sehingga kita bisa lebih mudah lagi untuk menjalankannya. Jadi itu tadi adalah yang ketiga, cut it into the smallest pieces, potong menjadi tujuan yang kecil-kecil. Kemudian nomor 4, buatlah rencana yang logis. Jadi kalau tujuan itu besar seolah-olah nggak logis, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dipotong-potong, jadikan tujuan tersebut menjadi rencana harian yang logis. Seperti yang kita lakukan tadi. Oke, kalau 30 produk sehari harus terjual, berarti saya harus punya 10 orang. Bagaimana cari 10 orang itu? Siapa yang harus saya kontak? Dan bagaimana caranya itu harus dicari strategi-strategi itu. Jadi buatlah rencana-rencana itu yang logis, yang bisa dijalankan. Kalau Anda merasa rencana tersebut sudah dipotong kecil-kecil kok tidak bisa dijalankan, berarti Anda harus rubah, disesuaikan dengan apa yang bisa Anda jalankan. Percuma kita punya tujuan
tujuan yang bagus kalau kita tidak bisa membuat rencana-rencana yang bisa dijalankan. Jadi rencana yang logis adalah rencana yang sesuai dengan kemampuan Anda dan bisa Anda jalankan. Itu yang nomor 4. Dan yang nomor 5, yang terakhir, buatlah kebiasaan-kebiasaan yang mendukung. Saya punya kebiasaan-kebiasaan. Jadi live streaming bisa menjadi sebuah kebiasaan saya karena saya memulainya di tahun 2015. Jadi kalau sehari nggak live streaming rasanya kayak gimana gitu. Jadi dulu setiap hari saya live streaming. Karena menjadi kebiasaan maka audiens live streaming saya bertambah. Saya biasakan untuk menulis, untuk mencatat. Saya biasakan untuk membaca. Saya biasakan untuk belajar. Jadi kalau sudah menjadi kebiasaan maka hal berat pun tidak akan menjadi hal yang berat. Anda mau bentuk kebiasaan Anda atau tidak mau membentuk kebiasaan Anda, itu sama. Kalau Anda tidak mengupayakan, Anda tidak berusaha membentuk kebiasaan Anda, maka kehidupan akan membentuk kebiasaan Anda. Orang biasa menunda, orang biasa pesimis, orang biasa tidak belajar, mengabaikan hal-hal belajar dan mencari hal-hal yang sifatnya hiburan. Mata kita terbiasa melihatnya pengennya hiburan aja gitu. Kita lihat berita, lihat tayangan artis, kita lihat apa segala macam film apa segala macam. Kita pengen liburan, kita terbiasa melihat hal-hal yang liburan. Kalau Anda tidak merencanakan sesuatu dan tidak mengupayakan mengubah kebiasaan Anda, apabila Anda overweight misalnya, Anda harus punya kebiasaan baru. Kalau makan kita biasa 2 piring, ya dibikin 1 piring. Gitu. Saya mengubah banyak sekali kebiasaan-kebiasaan saya. Mulai dari kebiasaan makan saya, kebiasaan hidup saya, kebiasaan belajar saya, kebiasaan terus selalu saya ubah. Dan orang biasanya mengubah kebiasaan itu butuh waktu 3 bulan biasanya, menurut penelitian. Ya kalau saya seringkali kurang dari 3 bulan bisa, kadang-kadang ada yang lebih dari 3 bulan, kadang-kadang ada yang nggak berhasil juga. Ya normal, manusia mengubah kebiasaan itu tidak mudah, tetapi harus dilakukan. Kalau Anda tidak mengatur kebiasaan-kebiasaan Anda, tidak mengubah kebiasaan-kebiasaan Anda menjadi kebiasaan yang mendukung tujuan-tujuan Anda, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan tujuan Anda. Nggak biasa. Bagi saya jualan, mendapatkan omset, mencari profit, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah saya lakukan sejak bertahun-tahun yang lalu. Maka itu menjadi sesuatu yang biasa bagi saya, tapi mungkin tidak biasa bagi orang lain. Maka biasakan diri Anda memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif yang mendukung ke tujuan-tujuan Anda. Jadi itu tadi adalah 5 hal, 5 langkah, 5 tahap, 5 cara untuk bisa memiliki konsistensi